Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Wahidun Akbar, mahasiswa program studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta akan menyampaikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Variasi Waktu Penyeduhan Terhadap Kadar Vitamin C Teh Mengkudu Morinda citrifolia L dengan metode iodimetri. Latar belakang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muzaki dan kawan-kawan pada tahun 2015, teh herbal merupakan minuman yang mengandung herbal berkhasiat untuk kesehatan serta membantu dalam pengobatan suatu penyakit, dan bisa dijadikan sebagai minuman penyegar tubuh. Teh herbal terbuat dari buah, bebungaan, bebijian, dedaunan, atau akar, dan salah satunya adalah teh herbal mengkudu. Faktor yang dapat mempengaruhi kadar vitamin C atau asam ascorbat yaitu proses pemanasan dengan suhu yang terlalu tinggi, pengaruh lama penyimpanan, cara penyimpanan, dan kelembapan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Octaviani pada tahun 2014, khasiat dan dampak negatif pada teh tergantung pada penyeduhannya. Semakin lama pemanasan, vitamin C yang terlarut akan semakin banyak. Akan tetapi, vitamin C dapat juga terdegradasi menjadi L-dehydroascorbat hingga menjadi asam L-diketogulanat, sehingga vitamin C akan kehilangan keaktifannya. Rumusan masalah. Berapa kadar vitamin C pada tiap variasi waktu penyeduhan teh mengkudu? Bagaimana pengaruh variasi waktu penyeduhan terhadap kadar vitamin C teh mengkudu? Berapa waktu penyeduhan yang optimal untuk menghasilkan kadar vitamin C yang paling tinggi? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar vitamin C pada tiap variasi waktu penyeduhan teh mengkudu atau Morinda citrifolia L, untuk mengetahui pengaruh variasi waktu penyeduhan terhadap kadar vitamin C pada teh mengkudu, untuk mengetahui waktu penyeduhan yang optimal untuk menghasilkan kadar vitamin C yang paling tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jones pada tahun 2000, setiap 100 gram buah mengkudu mengandung kalori 167 kalori, vitamin A 395,83 international unit, vitamin C 175 mg, niacin 2,5 mg, tiamin 0,7 mg, riboflavin 0,33 mg, besi 9,17 mg, kalsium 325 mg, natrium 335 mg, kalium 1,12 mg, protein 0,75 mg, lemak 1,50 gram, karbohidrat 51,67 gram. Vitamin C. Vitamin C disebut juga dengan asam ascorbat, merupakan vitamin larut dalam air. Vitamin C cukup stabil dalam keadaan kering, akan tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara atau oksidasi, terutama apabila terkena panas. Vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam, menurut penelitian dari Sunita pada tahun 2004. Pengaruh pemanasan. Semakin lama pemanasan, vitamin C yang terlarut akan semakin banyak, akan tetapi vitamin C juga dapat terdegradasi menjadi L-dehydroascorbat hingga menjadi asam L-diketogulanat, sehingga vitamin C akan kehilangan keaktifannya. Iodimetri. Iodimetri merupakan titrasi langsung untuk zat yang bersifat reduktor dan merupakan metode penentuan atau penetapan kuantitatif yang pada dasar penentuan adalah jumlah iodium yang bereaksi dengan sampel atau terbentuk dari hasil reaksi antara sampel dengan ion iodida. Hipotesa. Terdapat penurunan kadar vitamin C berdasarkan lama variasi waktu penyeduhan pada teh mengkudu. Terdapat kandungan vitamin C dalam teh mengkudu Morinda citrifolia pada tiap variasi waktu penyeduhan. Terdapat waktu penyeduhan yang optimal pada penyeduhan kadar vitamin C pada teh mengkudu. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu eksperimental dengan metode uji kuantitatif menggunakan titrasi iodimetri untuk mengetahui pengaruh variasi lama pemanasan penyeduhan teh mengkudu terhadap kadar vitamin C. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia pada bulan November tahun 2019 sampai bulan Januari tahun 2020. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu teh mengkudu yang diperoleh dari toko Garasi Herbal Jalan Parangtritis, Tarudan, Sewon, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta.
Objek pada penelitian ini adalah kadar vitamin C pada teh mengkudu. Variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variasi waktu pemanasan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar vitamin C pada penyeduhan teh mengkudu. Jalannya penelitian. Teknik pengambilan sampel. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu one sample atau hanya menggunakan satu merek teh mengkudu saja, di mana pengambilan sampel hanya memungkinkan satu keseragaman anggota populasi yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Untuk membuat larutan kalium bromat 0,005N, maka harus dilakukan konversi terlebih dahulu. Konversi kalium bromat 0,005N per 0,1N kali 2,748 gram sama dengan 0,1374 gram untuk membuat 100 ml larutan kalium bromat 0,005N yaitu 0,1374 gram per atau dibagi 10 sama dengan 0,01374 gram. Lalu diencerkan dengan aqueous sampai 100 ml. Untuk membuat iodium 0,005N sebanyak 1000 ml, maka harus dilakukan konversi terlebih dahulu. Konversi iodium 0,005N dibagi 0,1N kali 12,6 gram sama dengan 0,63 gram. Konversi Ki sama dengan 0,005N dibagi 0,1N kali 18 sama dengan 0,9 gram. Untuk membuat iodium 0,005N, maka timbang seksama 0,9 gram Ki dilarutkan dalam 25 ml aqueous, kemudian timbang secara seksama 0,63 gram iodium dan masukkan ke dalam larutan Ki sedikit demi sedikit sampai semuanya larut. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer tertutup dan kocok, kemudian diencerkan dengan aqueous sampai 100 ml. Larutan natrium tiosulfat 0,005N. Untuk membuat larutan 1000 ml larutan natrium tiosulfat 0,005N, maka harus dikonversi terlebih dahulu. Konversi natrium tiosulfat 0,005N dibagi 0,1N dikali 2,482 gram sama dengan 0,1241 gram. Untuk membuat natrium tiosulfat 0,005N timbang 0,1241 gram natrium tiosulfat, kemudian dilarutkan dengan air bebas CO2, lalu dimasukkan ke dalam labu takar 1000 ml, kemudian ditambahkan air bebas CO2 sampai tanda batas 1000 ml. Kocok hingga homogen, simpan dalam botol kaca gelap, dan tambahkan 3 tetes kloroform. Pembuatan larutan amilum 0,5%. Timbang 500 mg amilum, larutkan dalam 100 ml aqueous, kemudian panaskan hingga mendidih dan diaduk, dinginkan, lalu disaring dengan kertas saring. Pembakuan natrium tiosulfat. Pindahkan 25 ml kalium bromat 0,005N ke dalam labu kaca tertutup tersumbat. Encerkan dengan 50 ml aqueous, tambahkan 2 gram Ki dan 5 ml HCl pekat. Diamkan selama 5-15 menit di tempat yang gelap. Encerkan dengan aqueous 100 ml dan titrasi dengan iodium bebas dengan larutan natrium tiosulfat sampai warna kuning muda. Tambahkan 1 ml indikator kanji, titrasi kembali dengan natrium tiosulfat sampai warna biru hilang. Pembakuan iodium. Ambil 10 ml larutan natrium tiosulfat 0,005N, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 1 ml indikator amilum dan titrasi dengan iodium sampai muncul warna biru tua. Berikut merupakan hasil dari pembakuan natrium tiosulfat dan pembakuan iodium. Pada pembakuan natrium tiosulfat diperoleh normalitas rata-rata
0,049 N. Pembuatan sampel. Teh celup dikeluarkan dari kantong celupnya, dihomogenkan, timbang seksama masing-masing 2 gram teh mengkudu, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, tambahkan 150 ml Aquades dengan suhu 100 derajat Celcius, diseduh selama 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, dan 10 menit dengan pengadukan di atas spinner dengan kecepatan 6 rpm dan suhu konstan. Hasil akhir seduhan teh mengkudu disaring setelah dingin, siap untuk dititrasi. Penetapan kadar vitamin C pada seduhan teh mengkudu. Ambil 150 ml larutan seduhan teh mengkudu, masukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambah 10 ml larutan asam sulfat 10% dan 5 ml indikator amilum, kemudian dititrasi dengan larutan standar iodium 0,005 N sampai timbul warna ungu. Catat volume titrasi dan hitung kadarnya. Diulangi langkah-langkah di atas banyak 3 kali replikasi. Berikut merupakan rumus perhitungan penetapan kadar vitamin C. Kadar persen B per P sama dengan volume titran kali normalitas titran kali berat ekuivalen dibagi berat sampel kali 100%. Berikut merupakan hasil dari perhitungan kadar vitamin C persen B per P. Pada menit kedua diperoleh hasil rata-rata 0,1693. Pada menit keempat diperoleh 0,1651. Pada menit keenam diperoleh 0,1559. Pada menit 8 diperoleh 0,1406. Pada menit 10 diperoleh 0,1276. Dan berikut merupakan grafik yang ada di samping. Ini menunjukkan bahwa setiap variasi waktu menunjukkan penurunan kadar vitamin C. Penurunan yang signifikan terjadi pada menit 8 ke menit 10. Setelah dilakukan perhitungan kadar vitamin C, data selanjutnya diolah dengan menggunakan SPSS. Pada pengolahan data SPSS, normalitas yang diperoleh tidak muncul. Hal ini dikarenakan karena kekurangan data. Homogenitas. Homogenitas ini tidak homogen dikarenakan 0,006 kurang dari 0,05. Uji Kruskal-Wallis. Pada uji Kruskal-Wallis ada pengaruh yang signifikan antara dari menit ke menit, yaitu pada uji Kruskal-Wallis diperoleh angka 0,009 kurang dari 0,05. Hal ini merupakan ada pengaruh yang signifikan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan maka disimpulkan sebagai berikut. Kadar vitamin C yang diperoleh pada waktu penyeduhan air mendidih selama 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, dan 10 menit berturut-turut adalah 0,1693, 0,1651, 0,1559, 0,1406, dan 0,1276% B per P. Hasil uji Kruskal-Wallis diperoleh nilai signifikan 0,009 kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh variasi waktu penyeduhan terhadap kadar vitamin C pada teh mengkudu. Semakin lama waktu penyeduhan, kadar vitamin C akan semakin turun. Waktu penyeduhan untuk teh mengkudu yang paling efektif adalah 2 menit pertama. Saran: perlu dilakukan penetapan kadar vitamin C dengan teh mengkudu yang berbeda metode dan alat yang lebih canggih dan yang memiliki akurasi ketelitian yang lebih tinggi seperti metode spektrofotometri UV. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, wis apa ya? Wah,